Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan terkasih. Mari kita meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara penonton channel HKBP Cijantung, firman Tuhan untuk kita di pagi hari Rabu 22 Januari 2025 ini diambil dari kitab 1 Samuel 12 ayat 22. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya oleh karena namanya yang besar, sebab Tuhan telah berkenan membuat kamu menjadi umatnya. Saudara penonton yang dikasihi Tuhan, ditinggalkan merupakan keadaan yang tidak diharapkan oleh siapapun. Bagi seorang anak yang ditinggalkan akan merasa ketakutan, lalu mengekspresikannya dengan terus menangis. Ditinggalkan atau hubungan yang diputuskan orang yang kita cintai tentu sangat menyakitkan. Orang yang ditinggalkan oleh kekasihnya ada yang sampai membuat putus asa, bahkan mungkin membuat tindakan fatal yaitu bunuh diri. Pernahkah kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan? Perasaan seperti itu sering terjadi ketika keadaan buruk menimpa kita. Penderitaan yang datang silih berganti, belum lagi kering air mata di pipi, tapi harus berhadapan dengan situasi buruk lainnya. Suatu ketika pemazmur juga pernah merasa ditinggalkan oleh sahabat dan bahkan oleh orang yang dikasihinya, dan keluarganya sendiri berbalik memusuhi dia seperti anaknya Absalom. Namun ia tetap memiliki iman yang luar biasa yang menyatakan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Tuhan akan selalu menjadi penolong, penghibur, kota benteng, dan gunung batu perlindungan yang teguh bagi umatnya. Saudara jemaat Tuhan, ia akan senantiasa hadir. Bahkan dalam situasi terburuk sekalipun ia murka karena ketidaktaatan manusia dan mengajarnya dengan keras, namun ia tidak pernah meninggalkan. Paham ini didasarkan pada kenyataan bahwa Allah adalah kasih dan setia. Perlu ditegaskan kembali bahwa mengikut Kristus bukan berarti bebas dari segala masalah atau penderitaan. Justru terkadang Tuhan mengizinkan semua itu terjadi dengan maksud yang indah, yaitu Ia hendak membentuk dan memurnikan kita. Percayalah bahwa Tuhan, pemilik seluruh bumi, pasti akan bertindak pada waktunya. Jangan biarkan iman kita goyah, tetapi mintalah agar kasih setianya terus menopang dan penghiburannya selalu menenangkan jiwa kita. Karena Dia adalah kota benteng dan gunung batu perlindungan yang teguh bagi kita. Dia selalu tahu bagaimana menjaga hidup orang-orang yang dikasihinya. Karena itu kita perlu takut dan gentar menghadapi masalah apapun, kita tidak perlu takut. Sekalipun keadaan dunia di zaman sekarang ini mengerikan, di mana kejahatan, kekejaman manusia semakin menjadi-jadi, tetapi bahaya apapun yang kita hadapi, perbuatan jahat apapun yang dilakukan manusia, selama kita hidup melekat kepada Tuhan dan tinggal di dalam firman-Nya, tak ada yang perlu ditakutkan. Firman Tuhan berkata dalam Ulangan 31 ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gentar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Tuhan kami atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah melupakan bahkan membuang kami pada saat kami melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Malah Tuhan menanti-nantikan kami supaya kami kembali kepada Engkau. Dan Engkau rindu agar kami kembali ke jalan Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, mampukan kami untuk mengimani setiap janji firman Tuhan, bahwa kehadiran dan kesetiaan Tuhan akan selalu melekat kepada kami. Dan biarlah kami Tuhan hidup dalam terang firman Tuhan. Hari ini juga dalam aktivitas kami hari ini, Tuhan ada bersama-sama dengan kami dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.